Kalau di Jawa Barat operasi zebra lodaya. Kalau di Sumatera Barat apa di sana? Kalau di Jawa Timur Merapi. Kalau di Jawa Tengah operasi zebra Candi. Dan tiap-tiap daerah operasi zebranya ditambahkan dengan nama-nama sesuai dengan karakteristik daripada daerah masing-masing. Ya. Tujuan daripada operasi zebra ini adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan dan juga jumlah pelanggaran lalu lintas. Berlaku mulai dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober. Jadi berlaku selama kurang lebih 14 hari. Sasarannya ada, kalau di PR Mabes Polri ada 7. Namun demikian dari Polda Metro Jaya tambahin jadi 14. Nah. Kemudian operasi zebra ini ditekankan kegiatan preemptif dan juga preventif. Maksud dari kegiatan preemptif adalah memberikan himbauan-himbauan sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib dan disiplin berlalu lintas. Itu kegiatan preemptif. Preemptif ini diantaranya pemasangan spanduk, himbauan-himbauan keselamatan lalu lintas di beberapa persimpangan jalan, pembuatan flyer di beberapa media sosial, ajakan-ajakan untuk tertib berlalu lintas, serta kegiatan seperti saat ini sosialisasi safety driving kepada para pengemudi bluebird, misalkan saat ini dalam kegiatan preemptif ya. Kemudian yang kedua, kegiatan yang ditekankan adalah kegiatan preventif. Kegiatan preventif adalah kegiatan pencegahan, diantaranya menyebar daripada petugas kepolisian, khususnya bidang lalu lintas, termasuk dibantu rekan-rekan di Disub dan PPP, untuk mengadakan kegiatan pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan. Itu kegiatan preventif. Nah, sementara kegiatan represif, penegakan hukum, ditekankan di sini penggunaannya hanya ETLE. ETLE kepanjangan dari Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi penegakan hukumnya melalui ETLE. Tidak ada penegakan hukum secara tilang manual. Tidak ada kegiatan penegakan hukum secara stasioner. Seperti dulu ya, ada pelang, ada petugas banyak ya kan di beberapa ruas jalan. Nah, untuk kali ini tidak dilaksanakan seperti itu. Bila Bapak-Bapak menemukan kegiatan seperti itu, penegakan hukum ya, dengan penegakan tilang manual secara stasioner, itu petugasnya menyalahi aturan dari Korlantas, Mabes Polri, dan juga dari Polda Metro Jaya. Jelas Pak ya? Nah, kalau perlu Bapak laporkan saja kepada pihak kepolisian terdekat. Pak, itu ada operasi zebra kok tilang di jalan tersebut. Nah, itu nanti akan ditegur oleh pimpinan kami. Karena situasi saat ini masih boleh dikatakan pandemi ya, pasca pandemi mau menuju endemi. Jadi perekonomian masyarakat masih belum stabil. Kalau penegakan hukum secara tilang, kalau tilang ini pasti berhubungan dengan denda, betul nggak Pak? Nah, denda tilang ini berhubungan juga dengan ekonomi. Karena ekonomi kita ini belum normal, jadi boleh dikatakan tidak ada tilang secara manual. Hanya tilang ETLE, elektronik. Jelas Pak ya? Nah, beberapa jenis sasaran pelanggaran hukum yang menjadi prioritas ada 14. Yang pertama melawan arus. Jadi melawan arus adalah salah satu prioritas penegakan hukum. Pelanggarannya dalam pasal 287. Sanksi dendanya maksimal Rp500.000 bagi kendaraan baik itu sepeda motor, mobil yang melawan arus. Sasaran berikutnya adalah berkendara di bawah pengaruh alkohol atau mabuk, dalam keadaan mabuk, ya. Termasuk minum obat, Pak, ya. Sesuatu yang memabukkan, membawa kendaraan pasti mengganggu konsentrasi di jalan, bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Diatur dalam pasal 293, denda paling banyak Rp750.000. Kemudian sasaran ketiga, penggunaan handphone saat mengemudi. Ya, penggunaan handphone saat mengemudi diatur dalam pasal 283, denda maksimal paling banyak Rp750.000. Keempat, tidak menggunakan helm pada saat mengemudikan sepeda motor. Ya, diatur dalam pasal 291, sanksinya denda maksimal Rp250.000. Kemudian sasaran kelima, mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, teman-teman nih, bawa kendaraan mobil, pasti ada safety beltnya. Gunakan safety beltnya Pak. Jangan sampai nanti Bapak pada saat bawa kendaraan terekam, atau mungkin bukan terekam saja, tapi mungkin
tertembak, ya, tertembak dari etle, kamera etle, itu bisa nanti ditilang secara etle ya. Tidak menggunakan sabuk pengaman diatur dalam pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksinya denda maksimal Rp250.000. Berikutnya yang keenam, melebihi batas kecepatan. Melebihi batas kecepatan, kalau teman-teman di jalan arteri bawa kendaraan, itu maksimal 40 km per jam, Pak. Ya. Jalan Siliwangi, Margonda, GDC, atau mungkin di Raya Bogor, arteri ya, itu maksimal 40 km per jam. Kecuali di jalan tol. Di jalan tol antara 80 sampai 100 km per jam maksimal. Diatur dalam pasal 287 ayat 5, sanksi denda paling banyak Rp500.000 bila mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan. Kemudian yang ketujuh, berkendara di bawah umur. Ada di bawah umur nggak nih? Di atas, Lebih, malah lebih katanya. Usianya maksimal di sini berapa? Yang udah paling tua? 55, ya, hampir saya. Saya 52, Pak. Jadi berkendara di bawah umur, tidak memiliki SIM pastinya. Diatur dalam pasal 281 sanksinya denda maksimal Rp1 juta atau kurungan 1 bulan penjara. Sasaran berikutnya adalah sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang. Nah, kalau berboncengan sepeda motor 1 orang, Pak, jangan lebih dari 2 orang atau jadi bonceng 3. Itu pelanggaran atau mungkin lebih ya, itu pelanggaran terhadap undang-undang. Diatur dalam pasal 292 ya, denda maksimal Rp250.000 bila bonceng lebih dari 1. Kemudian yang 9, kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Contohnya yang tidak layak jalan, lampunya mati, spionnya cuma 1, ya kan? Mungkin banyaklah, klaksonnya, bannya gundul. Nah, itu ada diatur dalam pasal 286, tidak layak jalan. Yang ke-10, kendaraan roda 2 yang tidak dengan perlengkapan yang standar. Diatur dalam pasal 285, sanksi dendanya paling banyak Rp250.000. 11, sasaran ke-11, kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 yang tidak dilengkapi dengan STNK. Nah, teman-teman ya, jangan lupa STNK dibawa. Jangan sampai kalau lalai dibawa, tidak dibawa, nanti bisa ditilang secara manual. Secara manual bisa nggak? Bisa tadi, kecuali tadi ya, stasioner tidak boleh, kecuali pada saat petugas polisi lalu lintas sedang bertugas di persimpangan jalan, ada pelanggaran nggak pakai helm, kasat mata ya, tidak nyalakan lampu, perlengkapan tidak standar, bisa diberhentikan oleh petugas yang sedang mengatur lalu lintas di persimpangan jalan, ditilang secara manual. Kemudian pada saat anggota polisi lalu lintas patroli menemukan pelanggaran lawan arus, itu bisa ditilang juga secara manual. Jelas Pak ya? Tapi tilang secara razia besar-besaran gitu ya, itu tidak diperkenankan oleh tahun ini. Kemudian yang ke-12, pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka atau bahu jalan. Jelas Pak ya? Kemudian yang ke-13, 13, kendaraan bermotor yang memasang rotator atau sirine yang bukan peruntukannya. Saya rasa taksi nggak ada yang pasang rotator ya. Lampu bahaya.